Aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Telah ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti melakukan penjarahan di kediaman para publik figur sekaligus anggota dewan. Meski jumlah tersangka begitu besar, menariknya para selebritis yang menjadi korban justru menunjukkan sikap yang mengejutkan. Anak masih pada kecil, ibunya udah nggak ada. Sebenarnya kan Empu nggak mau nangis. Suasana haru menyelimuti peringatan 40 hari meninggalnya almarhumah Po Alpa yang digelar tadi malam. Untuk pertama kalinya, acara doa bersama ini dilaksanakan di rumah baru dan megah peninggalan almarhumah di kawasan Cinere, Depok. Rumah yang menjadi wujud terakhir dari kerja keras dan doa Po Alpa semasa hidupnya. Kehangatan bahkan terasa ketika sahabat-sahabat berdatangan, membawa kue, buah, bahkan ikut membantu persiapan dengan membungkus besek untuk para tamu. Tak kalah menarik, warga yang hadir tahlilan pun memperlihatkan isi besek yang dibagikan. Dan seperti inilah suasana 40 harian meninggalnya Po Alpa yang masih dibanjiri oleh jemaah. Iya, dibantu bungkus ini, bungkus. Nih ada kuenya. Kuenya di sini, kue basah, kue-kue buat tamu lah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal awliya wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin. Ini ada foto juga ya? Ada ini adik saya. Ya ampun, bener ya. Saya kalau ngeliatnya kadang sedih gitu kan, di TikToknya juga ada lagu-lagunya kan. Kangen ya Bang ya? Nah ini kayak, alhamdulillah sembako meskipun ya? iya sembako, Ada sembako. tepung, Ada ada minyak, ada minyak, ini apa lagi nih? mie instan ya. Iya buat ganjal perut. Jamaah tetap banyak mendoakan dari ujung sampai ujung, tetap rapat jamaahnya alhamdulillah. Undangan kalau warga sini yang sekitar kita 100, kalau kayak tetangga, kerabat, saudara apa yang dibilangin itu sekitar ada datang 500 gitu, saudara, kerabat kayak gitu. Tapi sedih saya ngeliat anak nggak kuat air mata kayak gitu kan, karena ingat almarhum masih pada kecil, ya Allah kayak gitu kan. Anak masih pada kecil, ibunya udah nggak ada. Puluh hari sudah Po Alpa berpulang, namun duka kehilangan masih begitu terasa, terutama bagi sang kakak Pok Banong yang dikenal sangat dekat dengan almarhumah. Dalam pengakuannya, Pok Banong mengaku sudah berkali-kali didatangi sang adik lewat mimpi. Berbeda dengan Aji Darmaji, suami almarhumah yang justru belum pernah sekalipun bermimpi bertemu istrinya. Lalu, apa sebenarnya isi mimpi itu? Mimpi kemarin mimpi di almarhum minta ajak foto. Enggak sedih, bakal bahagia, senyum. Enggak sih, dia cuma ngomong gini, dia kan kalau manggil Pak Banong kan Nong gitu, Nong, yuk foto gitu. Cuma belum sempat moto, Pak Banong udah bangun. Belum. Anak-anak ada yang mimpi? Si kakak katanya mimpi. Kenapa? Ya mimpi aja katanya, mimpi mama katanya gitu. Udah nggak apa-apa Kak, mama kangen, rindu kayak gitu. Tak hanya lewat mimpi, Po Banong juga menghidupkan kenangan bersama almarhumah melalui barang-barang peninggalannya. Mulai dari baju, tas, kursi, hingga yang paling berkesan, gelang emas pemberian Po Alpa.
Bahkan di momen 40 harian, Pok Banung secara khusus mengenakan baju milik almarhumah yang seakan ingin selalu merasakan kehadiran Pok Alpa di setiap langkahnya. Pemirsa Silet, ini nih pemberian almarhum, baju sama tas. Ini jadi dibeliin sama dia. Kalau tas ini di pemberian dia waktu dia belum masuk ke rumah sakit, mau 3 bulan. Ini dia ngasih. Ini kursi dari Pak Alpa. Jadi modelnya dia itu kan waktu itu dapat dari bangku siapa ya? Aruben apa? Kalau nggak salah. Terus kata Non, gue nggak punya bangku. Lu kan katanya mau dibeliin tuh sama Aruben. Akhirnya dia punya. Jadi bangku dia yang pertama aja beli ini. Punya rumah itu. Bangku pertama aja beli ini. Jadi ini buat Pok Banung. Ini pemberian Pak Alpa waktu ulang tahunnya. Iya, ini sangat berharga tahu. Sebenarnya kan Pok nggak mau nangis. Kalau anak-anak ada Mpok yang ngurusin. Dari 40 harian Pok Alpa, selanjutnya kasus penjarahan rumah sejumlah selebritis akhirnya menemukan titik terang. Polisi resmi mengumumkan bahwa sebanyak 52 orang telah ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti melakukan penjarahan di kediaman para publik figur sekaligus anggota dewan. Meski jumlah tersangka begitu besar, menariknya para selebritis yang menjadi korban justru menunjukkan sikap yang mengejutkan. Eko Patrio dan Uya Kuya sepakat tak ingin memperpanjang kasus hukum. Mereka memilih jalur restoratif justice dengan alasan sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan para pelaku. Bahkan Eko sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan penangguhan penahanan. Sementara Uya Kuya terlihat hadir di Polres Jakarta Timur memaafkan seorang ibu paruh baya yang dengan tulus mengembalikan sebuah AC hasil jarahan. Ini adalah yang sudah kita lakukan penegakan hukum. 12 tersangka penjarahan dari Bapak Ahmad Saruni, penjarahan di rumah Bapak Eko Patrio, ada 7 tersangka, di rumah Bapak Uya Kuya ada 11 tersangka, Ibu Sri Mulyani, pelakunya ada 14 orang. Penjarahan di rumah Bapak ada 8 tersangka. Memohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun, ya saya ambil hikmahnya. Penjarahan ini saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Namun yang kembali menarik perhatian bukan hanya sikap besar hati mereka memaafkan para pelaku, melainkan juga aksi kemanusiaan Uya Kuya yang tak pernah berhenti meski kini dirinya sudah nonaktif sebagai anggota dewan. Baru-baru ini Uya terlihat meneteskan air mata saat membantu proses pemulangan jenazah seorang TKI dari Malaysia ke kampung halamannya di Semarang. Yang lebih memilukan, sang anak yang ditinggalkan sama sekali belum pernah bertemu sang ibu sejak kecil. Sama-sama. Jangan nangis lagi. 30 tahun nggak pulang. Sama-sama. Jangan sabar ya Mas. Iya, udah kecil. Ya kalau soal ngirim uang semenjak kan udah lama nggak pernah hubungan sama ibu. Setelah ibu pergi ilegal itu, ibu lama udah nggak tahu kasih kabar. Cuma ngasih kabar 2019-17. Sekarang tinggal bagaimana kita bermanfaat buat masyarakat dan buat hidup kita juga.
Ya kan, hidup kita tuh sukses kan bukan diukur sama uang aja. Kalau saat kita udah bermanfaat buat orang lain bahagia dengan apa yang udah kita bantu, itu rasanya lebih. Di lain kisah, sosok Nisa Sabian kembali menjadi sorotan dan viral setelah tampil dengan perut yang terlihat mulai membesar saat tampil di panggung. Netizen pun menduga jika istri Ayu Sabian itu kini tengah berbadan dua. Di lain kisah, sosok Nisa Sabian kembali menjadi sorotan dan viral setelah tampil dengan perut yang terlihat mulai membesar saat tampil di panggung. Netizen pun menduga jika istri Ayu Sabian itu kini tengah berbadan dua.